Halo, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengaturkan tangan jali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Agustini, Ibu dari SMP Negeri 4 Semarapura. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran agama Hindu kelas 7, yaitu tentang Awatara. Sebelum Ibu mulai ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian tentang Awatara. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari Awatara. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan salah satu kisah dari Awatara. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang Awatara. Awatara merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia dengan mengambil suatu wujud tertentu untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan adharma. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian Awatara. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Awatara. Bagian-bagian dari Awatara ada 10 yang disebut dengan Dasa Awatara. Adapun bagiannya yang pertama yaitu disebut dengan Matsya Awatara. Matsya Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu sebagai ikan raksasa atau ikan besar. Kemudian yang kedua yaitu Kurma Awatara. Kurma Awatara adalah penjelmaan Dewa Wisnu sebagai kura-kura yang disebut dengan Akupa. Kemudian yang ketiga disebut dengan Waraha Awatara. Waraha Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu dengan mengambil wujud sebagai babi hutan dengan menyelamatkan dunia dari laut kosmik yang dalam. Kemudian yang keempat disebut dengan Narasimha Awatara. Narasimha Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yaitu manusia berkepala singa dengan mengalahkan raja yang bernama Hiranyakasipu. Selanjutnya yang kelima yaitu penjelmaan Dewa Wisnu sebagai Wamana Awatara, yaitu sebagai manusia cebol atau orang kerdil yang menyelamatkan manusia dari seorang raja yang bernama Mahabali. Kemudian yang keenam disebut dengan Parasurama Awatara. Parasurama Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu sebagai seorang Rama Parasu, yaitu dengan bersenjatakan kampak. Kemudian yang ketujuh disebut dengan Rama Awatara. Rama Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu sebagai Rama dengan mempersunting Dewi Sita sebagai istrinya. Kemudian yang kedelapan yaitu Krishna Awatara. Krishna Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu sebagai Krishna, yaitu dengan turun ke bumi untuk membunuh seorang raja yang bernama Raja Kansa yang merupakan paman dari Krishna itu sendiri. Kemudian yang kesembilan yaitu Buddha Awatara. Dan yang terakhir ialah Kalki Awatara. Kalki Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yang ke-10. Konon katanya penjelmaan yang terakhir ini yaitu akan datang pada saat zaman Kali Yuga, yaitu dengan cara menaiki kuda putih dengan menghembuskan sebilah pedang. Nah, demikianlah bagian-bagian dari ke-10 Awatara itu sendiri yang disebut dengan Dasa Awatara. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menceritakan salah satu kisah dari 10 Awatara, yaitu Awatara yang ketiga tentang Waraha Awatara. Waraha Awatara merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yang ketiga sebagai babi hutan, yaitu pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran, Dewa Wisnu turun ke bumi menjelma sebagai babi hutan. Pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran, ada seorang raksasa yang bernama Hiranyaksa, yaitu merupakan adik dari Hiranyakasipu. Kedua kaum Detya atau raksasa tersebut ingin sekali menenggelamkan Pertiwi atau bumi ke dalam laut kosmik atau antah berantah di ruang angkasa sana. Melihat bumi akan mengalami kiamat, Dewa Wisnu mengambil wujud sebagai Waraha, yaitu sebagai babi hutan, dengan menggunakan taring yang mencuat di depannya yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi atau menopang bumi dari kehancuran.
Pertempuran yang terjadi antara Waraha Awatara dan Hiranyaksa yaitu bertarung sangat sengit, dan pada akhirnya pertarungan tersebut terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Dan pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Waraha Awatara sebagai Dewa Wisnu. Setelah beliau memenangkan pertarungan, maka Dewa Wisnu mengangkat bumi dengan taringnya dan meletakkannya pada orbitnya. Setelah kejadian itu, maka Dewa Wisnu menikahi Pertiwi dalam wujud Awatara tersebut. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kesalahan yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Ibu ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om.